Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai tutorial naive Bayes, bagaimana cara menggunakan naive Bayes di bahasa R. Di sini kita sebelum masuk ke R script-nya, saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Pada tutorial ini kita menggunakan dataset. Datasetnya adalah saya beri nama di sini dataset tutorial naive Bayes. Nah, dataset ini berisi data-data mengenai di sini ada beberapa atribut seperti cuaca, suhu, kelembaban, kemudian apakah berangin atau tidak, kemudian ada atribut status. Dari kelima atribut ini, atribut pertama sampai keempat itu dia merupakan atribut yang berfungsi sebagai input, sedangkan atribut yang terakhir dia sebagai output. Kemudian kalau kita lihat di sini data kita ada sebanyak dari row number 2 sampai row number 15. Jadi ada sebanyak 14 data. Dan kalau kita lihat antara atribut yang value atribut yang pertama dan seterusnya itu dipisahkan dengan koma. Jadi kita pakai di sini udah dalam bentuk comma separated value untuk datanya. Oke, ini datanya. Jadi sebagai contoh, misalnya untuk cuacanya cerah, kemudian suhunya panas, kelembapannya tinggi, kemudian tidak berangin, itu nanti akan diprediksinya sebagai statusnya kita akan tidur. Jadi kalau kondisinya seperti itu akan tidur. Kemudian contoh yang data berikutnya, misalnya data yang di row keempat ini, kalau cuacanya mendung, suhunya panas, kelembapannya tinggi, kemudian tidak berangin, maka statusnya main. Ini kita gunakan nanti sebagai data untuk training kita, yaitu untuk membentuk model menggunakan naive Bayes. Nah, untuk caranya, pertama, kita harus membaca data set tersebut. Perlu diperhatikan di sini, dataset kita harus diletakkan di direktori yang ada di komputer kita. Sebagai contoh, ini saya menggunakan direktori saya. Datasetnya udah ada di situ. Nah, nanti kalau teman-teman ingin mencoba juga, nanti bagian ini harus diganti dengan direktori yang sesuai. Nah, kita pakai perintah read CSV di sini untuk membaca datanya. Kita coba jalankan yang ini ya. Nah, tadi data yang bentuknya CSV di sini sudah kita baca. Nah, hasilnya sama sih sama yang tadi. Ini bisa di next juga. Jadi ada, kalau kita lihat di sini udah ada tulisannya ya, ada 14 row data. Kemudian yang di atas ini tadi, yang row pertama kalau di CSV kita itu nanti akan dibaca sebagai nama-nama label untuk setiap kolom. Nah, ini datanya udah kita load. Kemudian, kita coba lihat ya, struktur dari datanya, pakai perintah strfsd data. Atau sebenarnya kita juga bisa, misalnya datanya terlalu banyak kan, kita bisa lihat 6 data teratas menggunakan perintah yang ini. Tapi karena datanya tadi cuma dikit ya, jadi kita nggak perlu jalanin yang perintah hit ini. Nah, untuk struktur datanya kira-kira seperti ini. Jadi kita punya 14 data yang akan kita observasi dan dia memiliki 5 variabel seperti tertulis di sini, variabel cuaca, variabel suhu, kelembapan, berangin, dan variabel status. Nah, ini adalah value-value yang ada di
masing-masing variabel itu. Misalnya untuk cuaca itu ada cerah, mendung, hujan, sesuai value yang ada di tabel ini. Oke, sampai sini kita lanjutkan. Nah, langkah selanjutnya, jadi bentar. Untuk langkah studying the structure of data ini, dia misalnya kita sebelumnya udah tahu, kita nggak perlu dijalanin si perintah ini. Tapi kalau sebelumnya belum tahu data kita seperti apa, ini perlu kita jalankan perintahnya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke proses fitting. Nah, kita jadi akan melakukan pemodelan atau fitting data kita menggunakan algoritma naive Bayes. Nah, di sini kebetulan di bahasa R itu sudah disediakan function yaitu naive Bayes. Jadi kalau rekan-rekan pengen tahu lebih lanjut, seperti misalnya parameternya apa saja, terus contoh penggunaannya, itu bisa dilihat di bagian help sini ya. Jadi ada namanya naive Bayes classifier, di situ ada deskripsi, di mana penggunaannya, terus parameternya ada apa aja. Nah, di sini parameternya yang dimasukkan adalah kita memasukkan ini atribut prediksi kita, yaitu tadi atribut Y status ya yang mau kita prediksi. Nah, terus data, jadi ini variabel bawaannya data, kita isi pakai data kita tadi. Kita kan tadi read sebagai FSD data ya. Kita masukin di sini datanya FSD data. Lalu kita tampung modelnya, model hasil naive Bayes ini kita simpan ke dalam variabel naive Bayes model. Nah, nanti setelah kita fitting, jadi untuk proses kayak perhitungannya itu udah dilakuin sama si ini, sama function ini. Kemudian kalau kita ingin tahu gimana sih bentuk model kita atau apa sih yang dibilang sama model kita, itu kita bisa melihat model summary-nya. Jadi variabelnya ini kita print aja. Kita coba jalankan yang ini ya. Di sini kita lihat dari data kita ini ada namanya a priori probabilities. Nah, kalau kita lihat untuk atribut Y status tadi kan nilainya ada tidur dan main ya, cuma ada 2 itu. Nah, kalau kita lihat nilai tidurnya itu sekitar berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai mainnya 9 dari 14 data. Nah, itu kita hitung di sini sebagai probabilitas a priori. Jadi untuk main tadi 9 ya, 9 per 14 itu kira-kira 0,64 sekian. Kemudian yang tidur itu ada 5 per 14 itu 0,35 sekian. Nah, selanjutnya dari langkah ini tuh kalau sesuai rumus kita biasanya menghitung conditional probability untuk setiap atribut. Nah, di sini juga udah ada summary-nya. Jadi untuk atribut cuaca misalnya, jadi yang untuk seperti contoh di sini, untuk given kelasnya itu main, untuk yang cerah itu ada probabilitasnya sekitar 0,22. Sedangkan yang hujan sekitar 0,33, yang mendung sekitar 0,44. Nah, ini kalau kita jumlahkan itu hasilnya 1 ya, tiap perahu ini. Nah, yang untuk misalnya given kelasnya tidur,
kita hitung juga probabilitas bersyaratnya untuk cerah berapa, hujan berapa, mendung berapa. Jadi ini udah ada summary-nya. Dan baik untuk atribut yang lain juga seperti itu. Jadi kalau mau lihat summary-nya bisa dari sini. Nah, selanjutnya, jadi kita udah punya model untuk melakukan klasifikasi menggunakan naive Bayes. Selanjutnya adalah, misalkan nih kita ada data baru. Data yang baru itu atributnya seperti ini. Untuk nilai atribut cuacanya hujan, suhunya sedang, kelembabannya tinggi, kemudian tidak berangin. Nah, diminta memprediksi kira-kira statusnya kalau keadaannya seperti itu, apakah dia, tadi ada dua ya, main atau tidur gitu kan. Nah, kita kan belum tahu nih. Nah, jadi data barunya ini disesuaikan dengan nilai-nilai dari atribut yang mau kita prediksi gitu ya. Maksudnya nilai atributnya disesuaikan dengan nilai data yang akan kita prediksi. Nah, ini kita kasih nama new data. Kita coba jalankan. Nah, kalau kita lihat di sini udah masuk tadi, udah new data kita, tapi untuk atribut Y statusnya karena masih nol ya, belum tahu, jadi ini masih kosong. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memprediksi data tersebut tadi, atribut Y statusnya itu apa. Kita gunakan model yang udah kita dapatkan sebelumnya, yaitu naive Bayes model. Kita bisa menggunakan perintah ini, predict. Di sini ada 3 parameter yang saya gunakan. Jadi modelnya, kemudian data yang mau diprediksi, terus di sini ada tambahan tipe raw gitu. Nah, ini saya simpan hasil dari function ini ke dalam variabel vector prediction atau nanti saya singkat VP. Kita coba jalanin dulu ya. Oke, di sini jadi di sini adalah nilai probabilitas untuk data baru kita itu. Jadi ada 2 probabilitas yang dihitung. Jadi kan tadi kelas targetnya ada 2 ya, main dan tidur. Jadi dihitung probabilitasnya data kita masuk ke kelas main dan probabilitasnya data kita masuk kelas tidur. Kalau kita lihat di sini, ini sekitar yang main 0,534, sedangkan yang tidur sekitar 0,464. Ini kalau dijumlah hasilnya 1. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan yang diajarkan di rumusnya yang naive Bayes gitu. Karena di sini kalau dari function predict ini sepertinya datanya itu hasil probabilitasnya sudah dinormalisasi atau di scaling sehingga nanti kalau di sum untuk semua probabilitasnya untuk tiap baris data itu sumnya 1 kayak gitu. Jadi angkanya agak berbeda. Cuma kalau kita lihat rasionya itu nanti sama aja, tapi kan dia udah di scaling gitu bedanya. Tapi nanti hasil prediksinya bisa sama aja sih, maksudnya kelasnya masuk kelas yang mana gitu. Nah, kita coba mapping ya. Kita lanjutin prediksinya itu. Di sini saya ada menambahkan variabel y hat status. Ini untuk menyimpan hasil prediksinya untuk data baru. Kita ambil nama kolomnya yang mana nilainya itu yang maksimal gitu kan. Kemudian nanti kita print gitu ya, terus disimpan ke new data. Kita lihat hasilnya. Oke, dari yang ini dulu. Dari sini tertulis bahwa hasil prediksi untuk data baru itu adalah main. Nah, kalau kita lihat tadi di vektor hasil prediksinya ini emang main itu probabilitasnya lebih tinggi
daripada tidur. Makanya di sini hasil prediksinya adalah main. Nah, sehingga main ini pada akhirnya kita masukin ke label untuk new data kita yang di bagian atribut Y status. Nah, sekian tutorial untuk naive Bayes kali ini. Nanti untuk dataset dan juga R Markdown-nya ini, R script-nya ini bisa diunduh dari link yang saya sediakan di bawah video ini.